Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sahabat saudaraku, inilah pembuktian fakta fik bahwa makam Winongan adalah orang dari pribumi, bukan dari Yaman. Kita saksikan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini masih terkait dengan makam Srambi Winongan yang diklaim bahwa makam-makamnya mbah-mbah kita, termasuk mbah saya itu adalah fiktif. Mari bersama-sama kita lihat fakta-fakta sejarah, bukan hanya katanya, bukan hanya klaim. Mereka mengklaim bahwa makam-makam itu adalah fiktif. Karena apa? Kami sebagai Duriyah, Mbak Abu Dardin, dan saudara-saudara saya yang lain di sana yang masih baca dan masih hidup, salah satu akan kami tunjukkan bukti-bukti otentik, bukti-bukti nyata. Akan kami perlihatkan satu persatu nantinya beberapa catatan-catatan yang masih ada di kami. Contoh ini, di sini ayah saya menyalin tahun 1960-an. Jadi di sini ada beberapa nama, yaitu ini ada Bapak Alan Sumadi bin Arjas bin Ahmad Tamim bin Arif, yang di sini jelas keterangannya Winongan. Ke atas Mbak Alwi, Mbak Abdurrahman, Mbak Hasan atau Mbak Muhammadun. Ini jelas ada tulisannya Winongan. Ini Winongan. Yang di sini keturunannya Mbak Hasan ini termasuk Mbak Sofyan, Om Kulsum, Rahma, Soleh, Musa. Yang di Sedengan itu panjenengan bisa cek di dekatnya makanya Mbak Wali Amin. Di sana ada Mbak Yai Bahri, ada Mbak Zainuddin, ada Mbak Yaimat. Monggo dicek ke Sedengan kalau saya bohong. Makanya saya minta kita tunjukkan bukti-bukti itu dengan uji forensik, dengan DNA. Ini lagi contoh. Nah, beberapa catatan. Nah, ini salinan manuskrip tahun 1426. Manuskrip. Nah, ini kayak begini, ini dulu dengan Belanda dibakar. Nah, ini lontar. Nah, ini lontar. Ada namanya bahasan di sini. Bahasan ada namanya di sini. Pak Budardin ada di sini. Ini lagi. Nah, ini salinan Pangeran Suryo Anom. Nah, ini. Manuskrip dari Pangeran Suryo Anom. Cucu langsung dari Kanjeng Sunan Derajat. Tahun 1595. Masehi. Dari zaman Kasunanan ini cucu langsung. Tulisan cucu langsung daripada Kanjeng Sunan Derajat. Yang ini masih disimpan oleh saudara saya Kiai Mas Salim di Cilacap, di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Ini. Dan ini lagi. Ini manuskrip juga. Ini manuskrip juga. Jadi ada hubungannya ini juga dengan Winongan. Ini juga. Terus ini tebalnya 445 halaman. Ditulis oleh sejarawan Probolinggo, Mas Abdurrahman ini. Saya dikirimi buku ini. Karena apa?
Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, sampai ke Banyuwangi, Mataram Islam. Bagaimana Belanda itu sengaja menghapus daripada tanah-tanah leluhur kita. Jadi di sini masih ada lengkap. Ini, ini prasasti-prasastinya ada lengkap. Buku ini lengkap. Ini kitab sejarah. Nih. Jadi kalau sekolah sama mondok, insya Allah bisa baca ini. Bisa ini. Lah sekolah kalau udah mondok, ya nggak iso ngerti sejarah, nggak bisa. Ini. Dan banyak masih lagi. Ini contohnya. Nah ini. Ini salinannya dari derajat ini. Salinannya ini. Nih. Nah. Ini kuno ini. Nih. Ini. Setelah itu, ini dari salah satu kakek saya di Sedengan. Bayai Bahri. Ini. Makanya di belakang masjid. Nah, ini bukti-buktinya banyak. Nah, ini. Ini tongannya Kanjeng Sunan Ampel. Ini. Tongannya Kanjeng Sunan Ampel yang ada di saya. Kalau di rumah derajat masih banyak. Punya Mbak Derajat. Ini dari Mbak Ampel. Ini. Ini yang dari Winongan. Nih. Ini dari Winongan ini. Golongan Nyampu Supo itu. Ini. Jadi jelas. Jadi tidak mengada-ngada. Jelas bukti otentiknya bahwa Serambi Winongan itu duriannya Mbak Abu Derin. Winongan asli. Nah, yang terakhir, nih. Yang terakhir ini. Nih. Nah, ini. Nih. Yang terakhir. Ini yang sudah disahkan daripada Nakobaan Sab'auletis A dan Nakobatul Sadatul Ashraf di Pakistan. Nakobatul Ashraf Sadah Ashraf Pakistan. Ini Jumadil Kubro ke atas. Jadi saya tidak usah jauh-jauh, sudah cukup dari derajat saja atau cucunya Mbak Abu Darin. Nah ini moga-moga menjadi pembelajaran bukti-bukti ini kepada saudara-saudara saya yang lain dan keluarga Wali Songo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sudah jelas dengan tayangan yang tadi. Tentunya kita akan paham sekali bahwa tayangan yang tadi menunjukkan suatu pembuktian dan bukti itu sangatlah konkret. Ada benda peninggalan dari leluhurnya, ada manuskrip, terus ada yang dituliskan di daun lontar juga. Itu bukti fakta berarti. Berarti makam Winongan adalah makam dari pribumi, bukan makam dari Yaman. Berarti mereka cuma mengklaim, mereka cuma bisa membohongi masyarakat. Bahkan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Dan anehnya kasus Winongan ini sangatlah miris. Karena kita lihat semua di tayangan video-video yang berseliweran di media sosial bahwa saat sidang dan hasilnya sangat mengejutkan, sangat tidak profesional. Bisa dicek. Dan banyak sekali dari kota, dari pulau menginstruksikan surat terbuka untuk Presiden RI. Semoga Presiden RI Pak Prabowo menanggapi dengan masalah kasus Winongan ini. Kami sebagai pribumi Nusantara miris melihat dengan keadaan di dalam ruangan sidang ternyata tidak menghasilkan yang benar-benar suci dalam persidangan. Persidangan itu sangatlah mengejutkan. Karena dilihat dari dasar-dasar hukumnya melenceng jauh. Maka dengan itu setiap banyak PBLS dimanapun bersama pribumi memberikan surat terbuka agar Presiden turun tangan keadaan kasus Winongan. Terima kasih, semoga ini membawa manfaat dan membawa kecerdasan dalam berwawasan. Nusantara, NKRI, harga mati.